Denis, Dita kapan mau dibawa ke sini? Denis yang tengah menonton program debat pengacara di layar televisi bersama sang ayah, menghela napas mendengar pertanyaan itu. Ia memang lepas dari rencana perjodohan yang mamanya lakukan, tapi sebagai gantinya, setiap ada kesempatan, Rianti selalu bertanya kapan Denis akan membawa Dita ke rumah. Bagaimana bisa Denis membawa gadis itu sementara yang dikatakannya pada Rianti hanya kebohongan belaka? Dita siapa, mah? Pacarnya Denis, Pak. Anaknya cantik, baik lagi. Mama pernah ketemu di dalam bus waktu itu. Dia bela-belain berdiri biar mama duduk. Cerita itu juga sudah berulang kali Denis dengar. Dita hanya memberi mamanya kursi di dalam bus. Kenapa satu kebaikan itu bagi mamanya seolah segunung kebaikan yang tak terlupakan? Bukannya kamu sedang menunggu Daniar, Denis? Kenapa harus nunggu Daniar? Dia lebih mementingkan hidupnya sendiri tanpa memikirkan Denis, Pak. Balas mama acuh tak acuh. Jadi, kapan kamu akan membawa Dita kemari, Denis? Nanti, mah. Nanti kapan? Kamu jawabnya nanti terus kalau mama tanya. Sudahlah, mah. Papa menengahi. Kalau sudah waktunya, Denis pasti membawanya kemari. Denis mengangguk setuju walau dalam dirinya tak ada niat atau rencana sama sekali untuk membawa Dita bertemu mamanya. Lelaki itu kemudian berdiri, enggan mendengar ocehan mamanya lagi. Ia berpamitan untuk pergi ke kamar. Tibanya di kamar, Denis melihat ponselnya. Ada satu pesan di sana, pesan dari Daniar. Maafkan aku, Denis. Maaf karena sudah egois. Ini adalah mimpi mama, mimpi yang harus kuwujudkan. Pesan itu menjawab penantian Denis selama 4 tahun. Pesan itu membuat Denis menipiskan bibir. Dikuasai emosi, lelaki itu membanting ponselnya ke lantai. Benda itu remuk di sana. Mengapa baru hari ini, setelah 4 tahun Denis menunggunya? Mengapa baru saat ini Daniar menentukan jawaban yang ternyata bukanlah dirinya? Mengapa Daniar mengulur waktu hingga 4 tahun untuk memberitahu Denis tentang siapa pilihannya? Dan mengapa Denis bisa begitu bodoh, merelakan waktu dan perasaannya berkorban demi perempuan yang sudah jelas sejak awal tak pernah memperhitungkan perasaannya? Denis duduk di tepi tempat tidur. Kedua tangannya menyanggah kepalanya yang tiba-tiba berdenyut sakit. Entah karena terlalu emosi atau karena merasakan kecewa yang lebih dan lebih besar lagi. Kekecewaan yang berasal dari orang yang sama, perempuan yang ia cintai. Mata lelaki itu menggelap. Daniar telah menentukan pilihan, lebih memilih mimpi ibu perempuan itu daripada dirinya sendiri. Denis menimbang-nimbang apakah dirinya juga harus menuruti desakan mamanya untuk segera menikah, sama seperti yang Daniar lakukan, yaitu tunduk terhadap mamanya. Dita ingin terlihat pintar di hadapan Denis. Bila ia tak bisa terang-terangan di sekolah bahwa dirinya menyukai Denis lebih dari perasaan teman-temannya yang lain yang hanya sebatas kagum, maka ia harus membuat Denis menyukainya juga dengan caranya sendiri. Menurut kesimpulan Dita, lelaki akan menyukai perempuan yang cerdas. Karena Dita lemah dalam kimia, maka gadis itu berkeras untuk belajar. Mungkin dengan begitu, Denis akan sedikit melihatnya. Tapi secepat keinginannya datang, secepat itu pula ia menyerah saat belajar dan tak bisa menangkap apapun di dalam buku. Si cantik yang manja mengacak rambutnya frustrasi. Ia memandang buku di atas meja belajarnya penuh dendam karena mereka tak mau berkompromi. Sebuah notifikasi muncul. Dita meraih ponsel dan melihat siapa yang mengiriminya chat. Lofi, fighting. Dita tertawa kecil, lalu menggembungkan pipi. Ia melempar ponselnya ke tempat tidur, berdiri dari kursi belajarnya lalu berlari keluar dari kamar. Mama! Panggilnya pada mamanya. Iren menjawab panggilan itu. Tak lama kemudian, anak gadisnya yang cantik tergopoh menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Kenapa buru-buru gitu? Dita memasang ekspresi seperti ingin menangis saat mengadu. Dita nggak bisa belajar kimia. Baru juga belajar. Dita merangsek maju. Ia memeluk lengan mamanya dengan manja. Dita boleh bimbel ya, mah? Datengin guru buat les private aja biar konsentrasi kamu tidak pecah. Setuju.
Seru Dita riang. Makasih mama cantik. Ia mengecup pipi mamanya, berdiri dan kembali ke kamar dengan mood kembali membaik. Pada pagi harinya, Dita menagih pada Iren tentang guru lesnya. Papanya yang menjawab, berkata bahwa beliau telah meminta bantuan temannya untuk mencari guru les kimia. Papa bilang secara kebetulan anak teman beliau merupakan guru kimia. Yakin mau les? Papa tidak masalah meskipun nilai kamu kurang bagus. Jangan memaksakan diri, Dita, ujar Papa ketika mengantar Dita ke sekolah. Dita yakin Papa sayang? Angguk Dita mantap. Tangannya terkepal ke udara saat melanjutkan. Dita harus berjuang. Papa mengacak puncak kepala Dita karena gemas. Afrodita Dian Pranata, putri semata wayangnya. Ia cantik seperti namanya. Dita selalu bisa menjadi pengobat lara karena keceriaannya. Dan Dita adalah alasan mengapa keluarga mereka tetap harmonis hingga sekarang. Tapi jangan sampai sakit. Iya, Dita memeluk lengan papanya. Sayang papa. Papa lebih menyayangi kamu. Pranata menghentikan mobilnya karena mereka sudah tiba. Sudah sampai, turun, belajar yang rajin. Iya, menyempatkan diri mengecup pipi papanya, Dita lalu turun dari mobil. Gadis itu berjalan memasuki gerbang sekolah. Setelah menunggu sampai mobil papanya melaju, memiliki papa seperti Pranata adalah anugerah bagi Dita. Walau sibuk, beliau selalu menyempatkan diri untuk memanjakannya dan memberinya perhatian. Dita merasa teramat bersyukur, sebab di luar sana banyak orang tua yang sibuk sampai tak bisa memperhatikan anaknya. Mendengar adanya notifikasi di ponsel, Dita mengeluarkannya dari dalam tasnya. Ia membuka resleting tasnya, sedikit sulit saat akan mengeluarkan benda pipih yang masih berbunyi karena ada yang menelpon tersebut. Ponsel itu mungkin tertimpa buku-bukunya. Dita mendapatkan ujung benda itu, lalu ditariknya keluar. Mungkin karena tak hati-hati, ponsel itu justru terlepas dari tangannya dan terjatuh di dekat kakinya. Dita mendengkur sebal. Ia merunduk hendak mengambil ponsel itu. Suara klakson yang terdengar membuatnya memekik kecil dan secara refleks melompat ke pinggir. Sebuah mobil melaluinya. Mobil yang pemiliknya sangat Dita kenal. Dita merengut sendiri. Ia melihat ke arah ponselnya yang selamat dan aman. Baru saja akan melangkah mengambil benda itu, sebuah motor melaju dari arah gerbang lalu melindas ponselnya tanpa perasaan. Rahang Dita turun. Ekor matanya mengikuti arah berlalunya motor yang entah siapa pengendaranya itu. Ia menghampiri ponselnya yang sudah remuk. Dipandangnya nanar. Seketika saja merasa kesal karena benda pipih kesayangannya itu tak mungkin lagi bisa diperbaiki. Semua karena mobil tadi. Wajah Dita memerah. Gadis itu mengambil napas dan membuangnya perlahan. Bahunya turun ketika ia memasukkan ponsel rusaknya ke dalam tas. Walaupun ia kesal, ia bisa apa? Ia tak mungkin mendatangi si penyebab remuk ponsel itu. Tak mungkin ia memarahi si pemilik mobil yang tak lain adalah Dennis itu. Sampai jam istirahat, Dita masih lesu. Udah deh, Dit. Nanti kan bisa beli lagi. Hibur Lofi karena dirinya merasa ikut andil atas tragedi ponsel Dita. Tadi ia yang menelpon Dita guna memberitahu gadis itu bahwa dirinya akan telat dan agar Dita memintakannya izin di jam pertama. Tapi kan sayang, itu hadiah dari papa. Kan nanti papa lo juga yang bakalan beliin. Beda, Vi, itu hadiah ulang tahun. Dasar drama. Batin Lofi yang tak gadis itu lontarkan. Sahabatnya itu memang kadang-kadang mendramatisir keadaan. Memang apa istimewanya ponsel hadiah ulang tahun? Lofi diberi kalung oleh mamanya di ulang tahunnya yang ke-17. Kalung itu hilang, tapi ia tak sedesperate Dita. Dah lah yuk, ke kantin aja, keburu habis nih jam istirahat. Dengan lesu Dita berdiri. Baginya benda apapun pemberian papanya adalah benda berharga. Dita akan mencintai benda itu seperti ia mencintai papanya. Ah tidak, cinta pada papa sudah pasti lebih banyak. Gara-gara Pak Dennis ini sih, Dita mulai menyalahkan lagi. Kalau nggak ngagetin kan gue bisa ambil HP itu lebih dulu, baru ke pinggir. Ya terus lo mau minta ganti gitu sama dia? Enggak lah, tutur Dita malas. Kalau gitu ya udah jangan diungkit terus. Itu HP juga gak bakalan hidup lagi.
Dita menghela napas, tahu bahwa ucapan Lofi ada benarnya. Lebih baik ia meminta ponsel baru papanya yang tampan dan baik hati. Andai ia punya keberanian untuk melabrak Dennis, akan ia lakukan hal itu. Memang Dita menyukainya, tapi Dennis juga tak bisa berbuat seenak jidat padanya. Waktu itu menghabiskan airnya tanpa mengganti, sekarang menjadi penyebab ponsel kesayangannya yang dari awal sehat walafiat menjadi wafat. Bukankah Dennis benar-benar menyebalkan?